wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Yuk kita lihat mukadimah. Wijoko serut baca. Yulfitu. Nah, Al-Qur'anu fa'il. Ya kan? Al-Qur'anu fa'il, betul. Kalau liyujazu itu mabni maklum. Kalau liyujaza itu mabni majhul. Sama-sama ada wawunya. Kalau liyujazu itu mabni maklum. Yujazi, yujaziani, yujazuna. Ya kan? Kalau majhul yujaza, yujazayani, yujazauna. Oh itu ya, memang begitu. Canggih memang ini bahasa Arab itu, sama tulisan lain bacaan itu bisa. Memang canggih, ya kan? Diajak mikir, makanya pakai bahasa Arab biar mikir, karena orang nggak mikir mana bisa maju. Ya, harus mikir. Yujaza ala a'mal. Yujazau. Ya, ada wawunya kan, ada wawunya kan. Gimana sih? Min bukurihim yujazau ala a'malihim fayan kosamuna. Ya. Fayan kosam. Ila syaqi. Ila syaqiyin. Syaqiyin wa sa'idin. Ya begitu. Ini yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Kasiron ma yalfitu ya. Kasiron ma yalfitu.
Kasiron ma yalfitu al-Qur'anul Karimu al-amdoro. Kasiron ma yalfitu al-Qur'anul Karimu al-amdoro ila ayatillahi subhanahu wa ta'ala fil anfusi wa fil kauni. Ya, itu jemaah. Lidilalati atau lidalalati ala azamatihi wa qudratihi ala kulli syai'in. Ya. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam dulu airnya setinggi gunung gitu ya. Air lautnya ini. Hah? Iya. Ya, betul kan? Tapi kata orang katanya fiktif ya, kata orang kafir. Kisah Nabi Musa katanya fiktif, yang menyeberang lautan itu katanya. Itu katanya fiktif itu cuma dongeng aja, nggak fakta katanya. Iya. Iya, kata orang kafir gitu, kata orang kafir itu mereka mengatakan itu fiktif gitu. Padahal itu kan mukjizatnya Nabi Musa, tapi dianggap fiktif. Itu gimana kamu menjelaskannya? Repot toh kamu menjelaskannya? Repot, ya. Nah, supaya nggak repot ya jangan pakai itu aja, nggak apa-apa, kan banyak cara yang lain, ya kan? Apa cara yang lain yang itu juga bisa pakai? Ya nggak mungkin fiktif, pasti fakta. Ya nggak mungkin fiktif pasti fakta. Orang kafir nggak mungkin bilang fiktif. Nemen nggak bilang fiktif. Pasti gampang dipatahkan dia bilang fiktif. Apa Wi? Apa Wan? Ya itu fil anfusi wa fil kauni. Tuh, wa fil anfusi wa fil kauni itu nggak mungkin fiktif. Sampeyan fakta apa fiktif? Sampeyan fakta apa fiktif? Coba kayak fiktif no. Coba tak ngenek ora wonge ngono lah tak ngono. Ya gitu makanya. Karena memang kalau kita pakai yang jauh-jauh, kadang mereka bilang fiktif. Padahal juga itu fakta semua. Kalau ada yang dalam akal pasti fakta. Tapi ya kita harap dibantah itu fiktif, itulah kita ngalah aja. Pakai yang sekarang aja. Ya nggak mungkin dibilang fiktif. Apa itu? Fil anfusi wa fil kauni. Itu. Dan itu adalah memang manhajnya Al-Quran. Ya, di kita itu juga ikuti Al-Quran. Memang Al-Quran itu manhajnya. Apa manhajnya Al-Quran? Kasiron, sering, ya kan? Sering kali apa sama Al-Quran itu yalfitu al-amdoro. Sering kali apa? Al-amdor, pandangan itu Al-Quran tolehkan. Kita suruh menoleh. Kita suruh menoleh. Menoleh kemana? Menoleh ila ayatillah, menoleh kepada ayatillah, menoleh kepada ayat-ayat Allah. Itu kan? Itu kan aja gunu lain yang gone wong kafir wis ditoleh. Jangan sampai kau ikuti cara orang kafir, mereka memamerkan kehebatan mereka, pamer apalah gitu ya kan gitu. Nah itu padahal sebetulnya itu kalau diikuti pun sebetulnya nanti semestinya juga dalil-dalil keagungan Allah, tapi kita pakai yang pasti aja. Apa itu? Kita ajak manusia itu memandang kepada ayatillah. Memandang kepada apa? Ayatillah, memandang kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Pun juga yang nggak mungkin dibilang fiktif. Yang itu orang sekalipun kayak apa kafirnya pasti bilang fakta. Apa itu? Fil anfusi wa fil kauni. Nah, itu
fil anfusi wa fil kauni, yang ada di dalam diri masing-masing dan yang ada di dalam alam semesta. Di dalam diri masing-masing manusia, muslim maupun kafir. Dalam al-kaun itu ada apa sama A? Ada ayatillah, ada alamat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ada alamat. Alamat apa, Yud? Alamat apa, Yud, maksudnya? Hah? Alamat apa, Udin? keagungan dan kekuasaan. Ya, alamat dilalah ala azamatillahi wa qudratihi, itu alamat yang menunjukkan Allah Maha Agung dan menunjukkan Allah Maha Mampu. Tuh, jadi kita itu di dunia jangan menunggu melihat Allah, ya kan? Jangan menunggu melihat Allah dan juga jangan memikir zatnya Allah, tapi cukup pikir ayatillah fil anfusi wa fil kauni. Jadi kita pikirkan, jadi kita pandanglah ayatillah fil anfusi wa fil kauni, perhatikanlah, itu adalah menunjukkan kepada azamatillahi wa qudrati, menunjukkan keagungan Allah dan kemampuannya. Allah mampu atas segala sesuatu. Tuh. Ya kan, San? Ya. Allah itu Maha Agung, San, ya? Allah Maha Agung, ya? Maha Mampu. Buktinya apa? Menciptakan saya. Masya Allah, menciptakan kamu. Itu tanda dia Maha Mampu, ya? Kok bisa? Gimana ceritanya? Selain Allah yang bisa menciptakan manusia. Selain Allah bisa menciptakan manusia. Kenapa Duraiso tadi? Tidak luas ilmunya dan kemampuannya. Oh iya. Kalau dia Ta'ala luas ilmu dan kemampuannya, sehingga kamu bisa diciptakan. Kok bisa gitu tuh, San? Bisa bikin kamu aja kok menunjukkan ilmunya luas dan kemampuannya sempurna, itu caranya membuktikan gimana, San? Karena dengan lengkapnya anggota tubuh saya, terus menunjukkan Allah itu Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Lah orang kafir gawe pesawat terbang itu komplit bisa. Ya orang supaya semabur pesawatnya kayak indra komplit. Di pesawat terbang terus diramu. Itu menciptakan dengan bahan, Zat. Oh gitu. Kalau kamu tidak tambah bahan. Nah itu yang satu ditunggu. Dulu. Ya kan, menciptakan saya dengan keadaan yang sempurna ini tanpa bahan. Nah itu maka menunjukkan sang pencipta Maha tahu dan Maha mampu. Itu gitu yang kebuktikan. Itu pandanglah, ojo di sawah. Jadi itu sawang gitu. Pandanglah. Jangan malah bilang Allah sopo malah gitu. Nah, yang bikin kamu itu siapa kok Allah itu sopo? Allah yang maha sempurna ilmunya, maha sempurna kemampuannya, bisa bikin masing-masing kita tanpa bahan, ya kan? Tanpa bahan dan jadi sempurna, ya dong? Jadi sempurna gitu. Itu menunjukkan Allah maha mampu. Kemampuan Allah sejauh mana tuh, Pan? Kemampuan di atas sejauh mana? Hah? Kemampuan Allah sejauh mana? Hah? Tanpa batas. Di antara yang dia mampu ya apa, Pan? Selain menciptakan kamu. Apa? Mengatur alam semesta.
Maksud saya yang mengarah ke pembahasan. Itu jelas ya kan juga. Tapi menurut saya yang mengarah ke maksud dan tujuan, yang mengarah ke pembahasan. Kemampuan Allah yang mengarah ke pembahasan. Sehingga menjadi petunjuk kehidupan kita. Apa lagi? Ya. Ya, jadi apa? Sebagaimana yang disebutkan itu wa min dalika, itu loh. Wa min dalika, dalika kemana isyarahnya itu jemaah? Wa min kudratihi ala kulli syai. Ya kan? Di antara kudrahnya atas segala sesuatu apa jemaah? Adalah kudrahnya untuk menghidupkan manusia dari kuburnya. Itu maksud pembahasan. Jadi kita memandang ayat Allah untuk bukti azamatillah wa qudratihi itu apa? Agar kita mendapatkan bukti Allah mampu menghidupkan manusia setelah mati, menghidupkan manusia bangkit dari kuburannya. Allah mampu, ya kan? Itu ilmu yang kita harus miliki walaupun kita belum pengalaman. Nek nunggu pengalaman kedaluwarsa. Lah iya loh. Masuk sampean sok pejuang. Sik cah aku tak mati sik aku tak kandhani. Ya percuma we, areng ngandel sak mati sik ya percuma we. Mati ini rasa ngandani padha wae, rasa baik nang donya, rasa bali. Jadi akeh pengalaman ini juga rasa bali kabeh, ini rasa kita gitu loh masalahnya. Ya kan? Nah, makanya kita supaya bisa punya pengetahuan yang pasti mau memandang kepada ayatillah fil anfusi wa fil kauni di situ. Itu yang kita harus lihat, karena itulah cara Al-Quran. Kita bicara Al-Quran agar mengerti sebetulnya setelah mati itu manusia dihidupkan lagi atau tidak, Allah mampu atau tidak. Itu kita diajak memandang itu, memandang ayatillah fil anfusi wa fil kauni. Perhatikanlah itu untuk bukti lidalalah ala azamatihi wa kudratihi ala kulli syai. Terus di antara kudrahnya yang ala kulli syai di antaranya apa? Ya apa saja sebetulnya, tapi inti pokoknya apa? Kudratuhu ala ba'sin nasi min kuburihi. Jadi ini bukan ramalan kita. Kita bukan meramal kehidupan setelah kematian. Tapi pakai apa? Pakai dalalah. Ya kan, pakai adalah pakai petunjuk, pakai petunjuk. Petunjuknya jelas karena bisa disimpulkan azamatillahi wa qudrati, dan petunjuknya sampai kapanpun selalu fakta, nggak pernah berlalu masanya. Kemudian kan dulu itu mungkin kan fiktif ini itu nggak mungkin, ini selalu fakta karena ini penciptaan manusia sepanjang masa kan gitu, dan juga al-kaun sepanjang masa, nggak pernah ada menjadi fiktif walaupun udah berlalu panjang, ya ada terus, ya kan? Ada yang namanya anfus wal kaun, itu ada terus gitu, ya kan ya. Ini makanya dipakai ini yang kita pakai, ini yang kita pahami, ini biar kita nggak perlu bahas fakta fiktif ini pasti fakta, ya kan? Seperti fakta begitu. Ini adalah ala azamatihi wa qudrati ala kulli syai. Ya. Jemaah, ini menunjukkan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi mampu menciptakan manusia jelas, mampu menciptakan segala sesuatu karena menciptakan manusianya tanpa bahan.
ya kan? Tanpa bahan, tanpa ada apa-apa jadilah manusia dan sempurna manusia ini kan? Sempurna manusia ini. Itu jamaah. Tidak hanya kudrah, bahkan hikmah. Enggak hanya hikmah, bahkan apa lagi? Ilmu, kudrah, hikmah, terus apa hal? Ilmu, kudrah, terus kalau kamu memperhatikan penciptaan manusia ini akan paham Allah sempurna ilmu dan kudrahnya. Apalagi terus sempurna hikmah dan ayo jawab. Jangan nunggu saya, aku nanya kamu nunggu saya. Ilmu, kudrah, hikmah, terus apa? Apa lagi? Apa san? Rahmah. Ya, rahmah yo. Ilmu, kudrah, hikmah, rahmah. Ya dong, ilmu, kudrah, hikmah, rahmah. Di Dia Ta'ala itu kehendaknya selalu bijaksana. Memang Dia maha bijaksana. Dia gak pernah berkehendak yang tidak bijaksana. Pasti apa yang Dia kehendaki itu sesuai dengan kebijaksanaan yang sempurna. Dan Dia memang maha bijaksana. Buktinya apa? Buktinya ya lihatlah di dalam penciptaan dirimu sendiri, penciptaan diri manusia ini tuh bukti Dia Ta'ala sempurna kebijaksanaannya. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Gimana cara memandangmu? Bagaimana angdormu? Bagaimana angdormu? Kan ini kan angdor kan? Angdormu. Bagaimana angdormu? Pemandanganmu, cara pandangmu memandang al-anfus. Bukti Allah sempurna ilmu dan kudrah. Buktinya apa? Buktinya menciptakan saya jadi tanpa bahan, ya kan? Jadi tuh kalau nggak sempurna ilmunya nggak bisa. Ono ilmu. Sego goreng sak kursi penuh ndoke siji 5.000 lagi. Lu berapa? Hah? Apa caranya? Caranya sempurnakan ilmu dan kemampuanmu. Nah, gitu. Apa caranya? Sempurnakan ilmu dan kemampuanmu. Kalau kau bisa mempunyai ilmu dan kemampuan yang bikin nasi goreng seporsi telur tanpa bahan, berarti 5.000. Loh, betul enggak? Kalau kau tingkatkan ilmu dan kemampuan kamu, bisa menghidangkan sak porsi sego goreng full ndok siji tanpa bahan 5.000, mesti bahati 5.000. Iya kan? Iya, mesti bahati atau 100%. Gur ilmumu sing kurang, kemampuanmu sing ora tekan. Kan gitu. Ya enggak? Loh, nek Allah takut sego goreng, awakmu lo dadi. Loh kan gitu, dirimu lo jadi tanpa bahan. Itu jelas sempurna ilmu dan kudrahnya. Ya enggak? Itu maksudnya sempurna ilmu dan kudrahnya. Gitu aja maksudnya. Bikin ra ngeyel ya dong. Caranya gitu biar jelas. Ya enggak? Ya, gitu kan? Sama sampean nek daganganmu gawe iso gawe tanpa bahan, kodol murah batil. Ilmumu kurang, kudrahmu kurang soalnya gitu. Malah akuilah Allah itu sempurna ibarat kudrahnya, bisa bikin anfus tanpa bahan gitu loh. Ya kan?
bisa bikin anfus tanpa bahan. Jangan dibantah, lah itu pakai nutfah, itu bahan apa? Itu nutfah ya kan itu. Itu yang keterangan tanpa nutfah juga jadi sebetulnya seperti menciptakan Nabi Isa tanpa nutfah, nggak pakai bapak. Nutfah siapa yang dipakai? Ya jadi juga, bahkan hebat. Bayang bisa ngomong Nabi Isa itu tanpa nutfah pada itu. Itu jadi tanpa nutfah itu, ya kan? Ya kan? Gitu. Lah Maryam subur, ya enggak segitu. Subur tanpa nutfah ya bagaimana bisa? Kalau dikendaki dia Subhanahu wa ta'ala kan itu. Makanya Maryam dikucilkan. Gimana kau bisa ambil ana laki hada kan gitu ya kan? Gimana kau seperti ini hai Maryam kan gitu. Ya. Nabi Ibrahim istrinya ajuzun hakim, udah tua, mandul, punya anak jadi juga. Bukti itu semuanya, makanya orang subur pun kalau butuhkan, nggak Allah butuhkan orang tua sendiri, cuma untuk sebab akibat saja ya kan, itu aja. Tuh kamalul ilmi wal roh ya kan sama. Terus makna kamalul qudrah apa? Ya apa saja, apa yang terpokok di sini pembahasan kita? Wa min dalika qudratuhu ala ba'sin nasi min kuburihim li apa? Liyujazau ala a'malihim, itu sama. Itu yang pokok di situ ya kan, liyujazau ala a'malihim gitu. Wi, sok nang kiamat kok dadi ustaz apa dadi pilot? Besok nih hari kiamat bisa anak pas kita lagi kamu pengen jadi ustaz atau pengen jadi pilot? Hah? Hah? Kamu pengen jadi ustaz atau jadi pilot? Pengen jadi apa di sana kamu? Jadi ustaz. Jawabannya kedaluarsa. 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 Seharusnya kamu sebelum mati jadi ustaz, jangan setelah mati jadi ustaz. Sebelum mati jadi ustaz supaya nanti liyujazah diberi balasan bisa banyak, biidznillah. Loh kan gitu. Jangan mikir aku di asana nanti biar sukses aku jadi ustaz, kedaluarsa. Aku supaya nanti sukses aku jadi pilot biar gajinya banyak untuk wakaf ya, kedaluarsa juga. Ya jangan mikir di sana sukses dengan bekerja, nggak bisa. Sukses di sana cukup dengan di dunia ini lulus beramal dan beriman. Itu nanti yang sana akan mendapatkan al jaza ala amal kan gitu. Ingat itu caranya, itu kan? Itu caranya. Itu caranya sama. Nah itu ya harus kita siapkan sekarang juga, ya kan? Itu kita siapkan sekarang juga ada seperti itu untuk proses di sana. Karenanya kita sekarang belajar pun demi mendapatkan balasan iman dan amal bahwa di yaumul kiamat. Suruh ikhlas lillahi ta'ala ya kan? Pasti ta'ala yang kita demi itu ya kan?
Itu caranya kita proses di yaumul kiamah mendapatkan jaza itu dan perkara yang pasti terjadi. Kenapa? Allah mampu, ya kan? Allah mampu, kemampuannya sempurna. Di antara kemampuannya apa? Sempurnanya qudratuhu ala baksin nasi yaumal kiamah min kuburihim liyujazau ala a'mali. Ya, itu ilmu dan kudrat kan? Itu sekaligus juga hikmah. Allah maha hikmah, ya kan, Fan? Iya. Betul enggak Fan? Allah maha hikmah bijaksana, Fan? Betul. Buktinya apa, Fan? Allah maha bijaksana. Buktinya apa? Dia Allah maha bijaksana. Pak Bagi, buktikan Allah maha bijaksana, sempurna kebijaksanaan. Itulah keyakinan, bukan bukti. Itu yang kamu yakini, iya. Itu yakin pasti akan dibalas. Kenapa? Karena dia maha bijaksana. Tapi betul dia maha bijaksana. Buktinya apa? Itu pasti akan diberi balasan sesuai amal. Kenapa? Dia maha bijaksana. Tapi buktinya apa? Dia maha bijaksana. Itu soalnya itu buktinya. Makanya kau biar meyakini ini dengan mantap, buktikan Allah maha bijaksana. Dengan pandanglah al-amdur ila ayatilah fil anfus. Ayo jawab. Ini rasanya jawab awakmu nyawa apa Pak? Bagi jawab. Saya nak beri sawangan. Gitu. Kan al-amdur kan? Al-amdur. Laftul amdur ya kan? Menolehkan pandangan. Kan gitu. Tolehkan pandangan ila ayatilah fil anfus. Ayo. Ya dibantu Cang. Iya Cang. Jadi pasti manusia akan diberi al-jaza alal a'mal. Kenapa? Dia maha tahu, maha mampu, maha bijaksana. Kan gitu. Nah, apa buktinya dia maha bijaksana? Maha mampu jelas, maha tahu jelas apa? Bisa menciptakan manusia dari bahannya tanpa apa. Kalau maha bijaksana buktinya apa? Dia bilang, ya gimana? Panjang lebarnya sesuai Gimana? Menciptakan manusia dengan anggota badan luar dan dalam komplit. Dengan anggota badan luar dan dalam komplit, semua pada tempatnya sesuai ukurannya, bahkan panjang dan lebarnya pun juga. Nah gitu loh. Itu namanya bijaksana. Sampeyan kurang apa anggota badanmu? Secara lengkap apa? Kurang apa? Komplit. Sing ora pas apa? Pas kabeh. Kupingmu kurang piye? Ora kurang piye? Kenapa?
Dia maha bijaksana, ya kan? Itu bukti dia maha bijaksana, jemaah. Anggota badannya lengkap, semua pada ukurannya, semua pada tempatnya. Kan itu bukti beliau menciptakannya adalah sempurna kebijaksanaannya. Jika dia nggak sempurna tentu nggak seperti itu, ya kan? Nggak seperti itu jadinya, ya kan? Nggak demikian jadinya. Ya, sama berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya jamaah. Maka pasti akan diberi balasan. Dia maha bijaksana kok. Kok kau nyawang, ya sawang dirimu sendiri. Kamu kurang apa coba? Nggak kurang apa-apa. Nggak ada kritik atau saran yang membangun. Hah? Nggak punya kritik dan saran. Iya, nggak ada ya kan? Nggak terima, nggak mungkin ada yang bisa punya kritik dan saran. Itu semua sudah sesuai pada tempatnya masing-masing, ya kan gitu. Ya. Itu maha bijaksana, maka pasti dia memberikan balasan sesuai amal. Ya, zaman itu lihatlah dalam anfus, dan itu selalu ada, itu nggak mungkin pernah fiktif, selalu fakta itu ya kan. Makanya istilah Al-Quran mengajak kita berpikir. Mana contohnya Al-Quran mengajak kita memikirkan diri kita untuk bukti keagungan Allah. Mana contohnya Pak Sun? Enggak kok, wong diri kita kok. Ayatnya mana? Mana ayat yang di dalamnya Allah menyuruh kita atau mengarahkan pandangan kita kepada penciptaan diri kita. Untuk bukti Allah maha mampu dan maha agung itu loh. Mana ayatnya? Naam sahih min ayyi syai'in khalaq. Ya kan? Itu min ayyi syai'in khalaq. Itu mengajak memandang diri kita untuk bukti Allah maha agung, maha mampu, min ayyi syai'in khalaq. Lanjut, mana ayatnya Allah mengarahkan pandangan kita kepada kaun alam semesta untuk bukti Allah maha agung, maha mampu. Mana ayatnya Pak Yong? Faliyan duril insanu ila to'ami, ya kan? Itu pasti nggak pernah fiktif, itu selalu fakta itu, ya kan? Nggak mungkin dituduh fiktif. Sebenarnya selalu fakta, cuman mereka aja berpikir kita ini nggak mungkin dibilang fiktif. Tetap gampang dipatahkan kalau bilang fiktif. Ini selalu fakta. Lihatlah, hendaklah manusia melihat ila ta'ami, kepada makanannya. Berarti apa? Berarti manusia itu makan. Berarti manusia makan karena sudah memandang kepada makanannya. Berarti manusia makan. Nggak bisa manusia tidak makan terus suruh memandang kepada makanannya, iya kan? Kamu udah makan berapa tahun, Har? Udah berapa tahun kamu makan? Nah, 30 berapa? Kurang berapa 30? Ya. Terus kamu udah memandang makananmu berapa kali? Memandang makananmu berapa kali? Bakso, nasi,
Banyak kali. Hasilnya pemandanganmu apa? Hasilnya kau memperhatikan apa yang kamu makan. Hasilmu memandang apa yang kau makan, apa hasilnya? Hasilmu memandang makananmu. Hasilnya apa? Keenakan itu bukan hasil itu namanya kamu cara pandangnya kamu nggak integral, itu namanya inversi namanya. Yang integral jangan inversi. Kamu udah nikah belum loh? Udah nikah belum? Kamu kalau nikah punya apa? Hah? Punya rezeki. Kalau nikah punya rezeki. Itu inversi lagi. Kau bisa integral pandangan kamu. Bisa integral, masih inversi lagi pandangan kamu. Yang integral dulu. Kalau nikah punya apa? Keluarga gimana maksudnya? Punya istri. Yang integral gitu loh. Itu gak integral, itu namanya masih inversi, masih nyamping ke bawah itu. Masih inversi, belum atas, belum integral. Kamu kalau menikah berarti punya mertua. Itu integral namanya. Itu pandangannya begitu. Itu kamu pandang. Kamu kalau nikah punya mertua. Lo nggak mungkin istrimu anak dewi. Gitu loh maksudnya, nggak mungkin istrimu ada sendiri. Itu cara pikirnya. Kamu kalau nikah punya mertua, kalau mantu punya inversi lah. Yang bisa nah gitu loh, punya bisa. Yang integral gitu loh cara pandang yang integral. Biar sampai pokoknya, sampai sumbernya, gitu latihannya. Itu namanya melatih memandang ila ayatillah. Gitu kan andoro ila ayatillah. Kalau kamu nggak integral nggak sampai ila ayatillah, gitu loh. Mengarahkan pandangan ila ayatillah, dia ketemu ayatnya Allah gitu. Kalau kemandang nikah berarti punya mertua, itu akan ketemu ayatillah. Karena nggak mungkin istrimu tanpa orang tua. Loh, bahaya loh kamu kalau nggak punya mertua itu. Bojomu sapa ora mertua? Kamu nikah sama siapa? Gak punya mertua itu, kan gitu. Ya. Itu cara pandang Al-Quran. Makanya kata Al-Quran, huwaladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'ala minhu nasaban wa sihro. Loh gitu, sihro ada sihronya di situ. Gitu kata Al-Quran, cara pandangnya begitu. Jadi kalau kamu mantu punya besan, kalau nikah punya mertua. Itu nanti namanya memandang pada ayatillah adalah ala azamatihi wa qudratihi itu. Saya baca ayatnya biar mantap, baca ayatnya aja. Buka ayatnya biar pas, wis. Buka surat Al-Furqan 54. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara.
Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Oh, gitu. Kamu jamaah. Pertama itu Allah menciptakan manusia dari air. Allah menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya anak. Terus setelah punya anak dia mantu. Ya kan? Setelah mantu punya apa? Musyawarah. Apa musyawarah? Sedulur besan. Kan musyawarah sedulur besan. Sedulur besan. Nah, itu untuk bukti apa? Cara pandang seperti itu. Untuk bukti dan adalah Tuhanmu maha mampu, ya kan? Wa kana rabbuka qadira. Loh kan gitu, untuk bukti itu Tuhan maha mampu gitu. Kok bisa maha mampu? Dari air loh, dari air bisa ada kamu bisa punya anak, bisa anakmu bisa gede anakmu mantu bisa punya besan. Itu tentu Allah adalah maha mampu. Kok bisa ada hubungan eratnya kayak gitu sama besan loh kan gitu. Ya dong. Dua karena rabbuka qadiro, ya kan? Karena rabbuka qadiro kan gitu kan. Itu cara pandangnya gitu, namanya memandang ilal anfus, ya kan? Memandang diri kita masing-masing untuk bukti Allah maha mampu jamaah gitu. Itu cara pandang demikian, cara pandang jangan kamu udah nikah punya apa, punya anak ya nikahi sopur kok dia anak langsung terus ya bahaya. Wis hamil tau nikahi. Ya kok punya anak enggak, ya punya mertua lah. Kan gitu ya toh. Kan punya mertua, kalau nikah dan punya anak, cepet menikah punya anak. Nikah punya mertua. Mantu punya besan gitu. Dua karena rabbuka qadiro. Itu cara pandangnya begitu. Namanya al-angdor. Yalfitu al-angdoro ila ayatil la lidalalah ala azomatillahi wa qudratihi. Nah gitu, ke sana arahannya. Ke situ arahnya dalam menyimpulkan. Ke situ arahnya dalam menyimpulkan ke situ jemaah. Nah kalau untuk simbolnya kamu kan dapat petunjuk ayat, petunjuk iman, akhirnya petunjuk arah kehidupan akan jelas. Ya, sekarang gini Har, kembali ke kamu tadi. Kamu kan memandang makananmu toh. Apa hasil pandanganmu? Tadi belum dijawab loh, yuk. Apa jawabannya? Jangan lupa, soalnya kan itu masalahnya rekan itu. Bagaimana hasilmu memandang makanan? Jangan bilang enak loh ya. Enggak boleh bilang enak, itu inversi namanya. Yang integral. Matematika kan paham integral toh. Integral dengan inversi, ayo. Integral. Nah, gimana?
sebab nama asobba. Nah, terus nah, berapa tahap? Tiga tahap, betul. 3 itu yang harus pandang. Kalau orang makan mesti bisa memandang 3 itu, 3 proses itu, 3 tahapan itu, jangan sampai nggak mengakui 3 itu, pasti pakai 3 itu. Apa yang manusia makan pakai 3 tahapan itu, Yang pertama bisa memandang Allah menurunkan hujan dengan tercurah. Makanya dunia pada khawatir nanti kalau curah hujannya berkurang. Apa namanya? El Nino. Apa? El Nino ya itu. Itu nama lain dari apa itu? Hujan akan berkurang. Ya kan kurang hujan ini panas. Kan bahasa itu sebetulnya kan gitu. Itu kan yang bahaya gitu nanti. Kalau hujannya berkurang. Hujannya berkurang, yang bahaya lagi Dajjal yang dianggap menurunkan hujan. Wah, itu bisa orang bisa imannya nggak kuat bisa membenarkan Dajjal itu. Terus kurang hujan, yang hujan Dajjal. Bahaya, naudzubillah min Dajjal, ya kan? Kan itu yang mana gitu. Yang pertama itu anna sobabnal ma'a sobba. Yang kedua apa prosesnya? Summa syaqaqnal ardo syaqqa. Itu prosesnya mesti ada apa? Ada pembelahan bumi dengan sebaik-baiknya, makanya tanpa bekas belahan bumi. Yang belah jata Allah, belahnya bagus, terbelah tapi tanpa bekas, bagus sekali. Summa syaqaqnal ardo syaqqa. Dibelah bumi entah untuk masuknya air sehingga biji yang di dalam bumi bisa tumbuh maupun dibelah untuk tumbuhnya biji-bijian tadi yang tumbuh. Dibelah bisa membelah bumi loh. Maksudnya belah masa sebelah biji ini. Saya kan biasa yang membelah sebaik-baiknya sehingga biji-bijian yang tumbuh bisa tumbuh ke permukaan bumi. Itu masyaqaqnal ardo syaqqa. Kemudian fa'ambatna fiha habba, kami tumbuhkan, kami hasilkan itu berbagai macam yang manusia makan. Apa? Biji padi, biji gandum, biji kurma, ya kan gitu. Biji kedelai, biji jagung dan seterusnya kan biji-biji semua yang kamu makan. Kau makan roti apa bijian dahar? Ya kan itu. Jadi biji-bijian kan itu. Itulah hasil pandangan kamu itu. Itu cara memandang demikian. Itu bukti sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam keagungan dan kemampuan. Ya. Itu sempurnanya Dia Ta'ala, kemampuannya sempurna. Ya Bu, ya sama kita bahas sampai sini dulu, sama kita lanjutkan di waktu yang akan datang lagi ya. Itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.